itu dilakukan sejak awal, kenapa ada adegan dia pakai lipstick? Ya, ini kan dramatis ya. Seolah bahwa dia baru pertama kali melakukannya. Padahal anaknya sudah 10 tahun, 9 atau 10 tahun lah gitu loh. Seolah dia baru. Artinya ada perang batin di situ. Dia mau mengerjakan sesuatu yang bertentangan dengan ya keinginannya, dengan kepribadiannya gitu loh. Seolah kan gitu loh. Apakah itu kejadian yang diulangi? Misalnya begini, di awal dia melakukan itu, kemudian berhenti, kemudian dia mau lagi mengerjakan itu karena anaknya pengen punya tas baru. Akhirnya dia kembali kepada profesi lama, bisa jadi, itulah. Tetapi tidak ada jembatan di situ. Misalnya transisi dia dulu sambil menggunakan lipstiknya itu dia teringat dengan masa lalunya yang misalnya melayani banyak lelaki misalnya, itu kan tidak diceritakan. Artinya peristiwa drama itu, drama lipstik, diyakini oleh banyak penonton sebagai peristiwa yang pertama jadinya gitu loh, kecuali lintasan tadi disertakan gitu loh, slide tadi misalnya dia pernah apa dengan banyak berapa puluh atau berapa ratus lelaki yang menggunakan jasanya misalnya, dia seolah, padahal anaknya sudah 10 tahun, artinya dia baru pertama kali. Dan kemudian ketika dia ketemu dengan pelanggan yang lugu itu, dia profesional sekali. Dia profesional, dia iya santai, dia ada pelanggan yang lain dia tahu, artinya kan sudah lumintu, sudah sangat terbiasa. Itu. Nah, kalau dialog pertanyaan nggak takut dosa emang juga ya janggal juga gitu kan, nggak mungkin wong dia pesen apa, dia menggunakan keple aja udah dosa gitu, kenapa dia harus tanya takut dosa, kan jadi paradoks gitu loh. Dosa masih mending jawaban Sri begitu gitu loh. Coba kalau dia jawabnya dosa, kau yang ngomong dosa matamu itu, nah misalnya dia bilang matamu itu mau apa gitu loh, karena itu masih anu banget ya, normatif. masih normatif ya. Karena sebenarnya Sri sangat bisa mengatakan itu, ngunek kayak itu loh, mendamprat si laki-laki itu sangat bisa. Gitu. Kenapa yang ditanyakan dosa itu kepada perempuannya bukan kepada laki-lakinya? Kenapa laki-lakinya tidak merasa berdosa gitu loh? Habis mantap. Nah, tidak merasa dosa. Itu. Aduh. Kemudian soal pengadegan pelanggannya yang bernama Agus itu, dia bilangnya diburu-buru oleh istrinya gitu. Tapi dengan santainya mengenakan celana kembali gitu lah. Santai gitu lah. Bukan kan seperti orang ke Gap misalnya ya, atau ditelepon oleh istrinya, kesannya santai, bilangnya diburu-buru gitu loh. Bisa bayar. Tuh. Dan peristiwa Agus sering ngutang nggak ada latar. Tuh. Artinya kemarahan Sri dengan uang yang diberikan oleh Agus itu kurang ya. Agak jeglek ya, maksudnya bukan jeglek sih, lebih terlalu frontal. Jadi transisi peristiwa sebelumnya nggak ada. Artinya kan misalnya sekali dia ngutang, 2 kali dia kurang, kemudian pernah dibayar atau apa, atau mungkin Agus punya riwayat sering ngutang atau sering kurang bayarnya, itulah.
tetapi nggak ada transisi itu, nggak ada kabar itu gitu loh. Dan Sri mungkin juga karena dia terdorong oleh sayang kepada Banyu yang pengen beli tas baru, mendapati kenyataan nganggone dilut bayare suwe. Ya, akhirnya iya dilut sedelat anggone dilut bayare suwe. Nah itu, tapi nggak apa-apa lah gitulah, artinya itu bisa semacam anti klimaks sebenarnya, karena di ending ada pilihan lain di ending itu. Cuma jadi teringat naskah drama saya ya, dipukul pakai batu. Mirip berarti ya. Itu dipukul pakai batu. Nah, kemudian peristiwa Banyu nemu rokok, dompet, kemudian kontrasepsi gitu. Itu karena sebenarnya sepintas saja peristiwa yang ditemui oleh Banyu sehari-hari sebenarnya. Kalau kita membayangkan bahwa area pesisir itu bisa juga menjadi tempat prostitusi. Iya. Artinya anak-anak situ kan Bermain. iya, peristiwa keseharian gitu loh, biasa saja sebenarnya. Ini ada nilai-nilai yang paradoks gitu loh, antara Sri mengajarkan kepada anaknya untuk menjunjung harga diri, tidak boleh maling dan seterusnya. Itu bertabrakan dengan apa yang dikerjakan oleh Sri. Sri melakukan pembenaran atas nasibnya, tetapi dia juga menolak keturunannya untuk melakukan peniruan-peniruan. Saya paham, sejahat-jahatnya seorang perampok tidak akan pernah mengajarkan pada anaknya tindakan serupa. Gitu. Ya ini kehidupan nyatanya begitu. Realnya demikian. Itu diantaranya kalau misalnya ada figuran Yatno yang jadi rebutan perempuan-perempuan desa itu, nggak begitu penting sih menurut saya gitu loh. Tetapi yang dari banyak diamnya Banyu bukan berarti dia tidak tahu bagaimana ibunya. Sampai di ending di akhir ya, dia sudah siap-siap dengan balok kayu gitu kan, artinya dia mengikuti betul ibunya kemana dia ikut gitu loh. Termasuk ketika pertama kali setelah ibunya pakai lipstick itu, dia kan langsung melek, artinya dia langsung ngikutin. Jadi film ini memberi memberi kode gitu. Kode banyak kode yang disodorkan dalam film ini. Makanya saya membayangkan sebagaimana cerita pendek yang ditransfer ke layar lebar tuh di situ. Jadi ada beberapa adegan, beberapa ekspresi, beberapa situasi yang mengantarkan tafsir, mengantarkan pemaknaan kepada peristiwa-peristiwa yang lain. Itu termasuk misalnya ketika Banyu nemu dompet dan lain-lain dan kepergok oleh Agus, dia langsung lari karena dia tahu pelanggan ibunya itu pelanggan ibunya, bukan karena dia takut polisi atau karena dia mencuri, enggak gitu loh. Dia tidak mencuri kok, nemu gitu. Tuh, dia tahu bahwa itu pelanggan ibunya. Film ini kan mengkritisi banyak hal ya, memang maksudnya memang terkait hukum yang
seperti apa? Tebang pilih lah, pisau apa? Tumpul di atas tajam ke bawah. Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, dan yang saya tadi setelah penjelasan Kang Edeng ini saya jadi ada sedikit pencerahan terkait juga. Saya jadi mengerti bahwa kata kunci film ini adalah korban perkosaan. Nah, artinya karena ini bermula dari korban perkosaan, ini harus hati-hati betul nih terkait logika-logika adegan macam tadi ketika seperti tetangganya malah julid kan, malah mencibir begini-begini. Terus kemudian kenapa biasanya korban perkosaan itu kan dia tuh trauma ya sama laki-laki, sama apalagi sama hubungan gitu. Nah, dia kenapa justru jadi pelacur, menjajakan diri gitu loh. Karena biasanya korban-korban pelacuran kan meskipun itu kejadian sudah sangat lampau, tapi kan ada trauma-trauma baik itu fisik maupun psikologis gitu loh. Nah, ini yang saya juga tadi baru ngeh. Oh iya juga ya, kenapa dia memutuskan kemudian jadi pelacur. Sedangkan rata-rata korban pemerkosaan apalagi sampai punya anak, itu kan traumanya semakin numpuk gitu kan ibaratnya kan. Nah, ini kenapa dia seperti itu memilih pekerjaannya gitu sih. Yang kemudian memilih untuk jadi pemuas nafsu laki-laki itu kebanyakan karena dikecewakan oleh pacarnya. Jadi segalanya sudah diberikan kepada pacarnya, kemudian dia sakit hati, jadilah dia memilih profesi itu. Nah, korban perkosaan dengan psikologi yang saya pikir sangat berbeda, tetapi ada kemiripan bentuk mungkin ya. Artinya seseorang merasa tidak berharga lagi. Ternoda. Ya, kemiripan secara psikologis dia merasa tidak berharga lagi, dan kemudian dari situ dia bukan mencari kesenangan, bukan mencari kenikmatan. Karena antara perempuan yang mendapatkan kekerasan seksual itu dibahas banyak psikolog juga memiliki kecenderungan tidak bisa menikmati hubungan seksual karena kekerasan yang pertama kali dialaminya di masa lalu itu. Iya. Artinya bisa saja dia melayani banyak laki-laki tapi tidak merasakan apapun gitu loh. Bahkan kalau agak mau bergeser sedikit, ada yang disebut fake orgasm. Nah, fake orgasm itu kan kemahiran sebenarnya. Kemahiran seorang perempuan memainkan emosi lawan mainnya. Nah, kayak gitu. Dan saya pikir juga di banyak pemuas hasrat laki-laki itu mereka melakukannya karena mereka nggak mau pakai perasaan, nggak mau pakai perasaan. Nanti sayang gitu loh, kecuali jadi simpanan atau jadi pacar gitu kan. Kebanyakan demikian gitu lah, karena mereka tidak lagi menganggap itu sebagai sesuatu yang berharga. Barang dagangan baik, gitu. Barang dagangan nggak usah pakai perasaan gitu. Itu jadi logika yang kita maksud itu kan sensitivitas yang selama ini kita pahami berbeda dengan bahasa dialog di film itu kan gitu. Artinya betapa Sri tidak diberi ampun sama sekali. Orang-orang di sekitarnya tidak memberikan pemakluman. Jahat. Iya, antara korban perkosaan dengan korban di luar nikah itu disamakan gitu loh. Artinya saya sepakat Sri nampek gitu. Sri nampek itu wah mantap sekali ini. Nampek aja orang yang ngomong sembarangan kayak gitu tuh. Justru kemudian akhirnya ada benarnya juga bahwa suami masing-masing harus dijaga itu gitu loh.
Karena Diurus ku laki ya. tidak mungkin terjadi sesuatu jika mata suaminya Terjaga. nggak jelalatan. Enggak selalu. Kayak gitu. Jadi ya artinya dalam satu hal saya sepakat gitu loh. Jangan selalu salahkan perempuan, karena perempuan biasanya gitu loh mereaksi, bukan melakukan pancingan atau justru kebanyakan yang mengejar kan di mana-mana pejantan. Tuh. Bekantan. Ya, pejantannya yang mengejar kan gitu. Umumnya begitu. Kalau betina atau perempuan yang ngejar-ngejar yang dibilangnya apa? Gatelan. Makanya muncul istilah pelakor dan pebinor. Ini peyorasi. Karena dulu itu bukan itu. Dulu itu pil will. Pria idaman lain, wanita idaman lain. Dari kata idaman gitu. Idaman nih. Artinya sesuatu yang didambakan. Sekarang jadi banal kan? Karena mengalami peyorasi gitu loh. Pelacur lah ya jadinya seperti itu. Ini ada apa ya? Ada menurut saya degradasi gitu loh. Karena kalau bicara soal pihak ketiga, saya akan bisa mengatakan tidak seluruhnya kok pihak ketiga yang bersalah. Boleh jadi pihak keduanya yang sudah tidak asik dengan pihak pertama. Jadi kayak vendor ya. Loh, iya. Vendor Jadi enggak. Ini siapa sih yang pertama kali memunculkan istilah pelakor pebinor itu gitu loh. Mereka apakah mereka nggak paham dengan sejarahnya, ada will, ada pil gitu. Sesuatu yang diidamkan gitu loh. Tentu ini kita tidak bisa memukul rata ya gitu loh. Setiap peristiwa sangat spesifik gitu. Kita cuma sayangnya publik atau netizen tidak mau tahu juga gitu loh dengan asbabun nuzul gitu loh. Asal usulnya seperti apa gitu, sehingga apakah ini layak untuk disebut sebagai pengganggu atau justru ini akibat, ini akumulasi dari persoalan-persoalan antara pihak pertama dengan pihak kedua gitu loh. Muncullah pihak ketiga kan bukan datang sendiri, nggak ada pihak ketiga tiba-tiba datang sendiri, itu nggak ada. Dihubungi ya, nggak ada, dikontak dulu gitu. Dan kontaknya bukan dari rumah gitu. Itu saya pikir sudah cukup lengkap ya bahasan kita tentang film ini. Kalaupun ada semacam kritik gitu, ya kalau ada pertanyaan kenapa Srinya nggak bunuh diri, atau Srinya kok nggak cantik tapi diperkosa. Sri tuh nggak cantik tapi eksotik. Tuh quote-nya. Sri nggak cantik tapi eksotik. Itulah kenapa dia tidak bunuh diri. Kembali kepada pengertian air, pengertian banyu sebagai simbol dari struggle terhadap kehidupan. Dewekan. Itu. Wah, saya salut sekali dengan perempuan-perempuan yang seperti itu. Saya hormat gitu loh dengan perempuan yang berani mempertahankan hidupnya. Dan kita tidak layak untuk mengklaim atau bahkan menyudutkan karena profesinya yang minor itu. Ya, yang minor itu, yang dianggap minor. Sekarang siapa yang mau memberinya makan? Ya itu. Saya tidak punya saran bijak sebenarnya, karena jika Anda para perempuan yang belum lulus SMA mengalami peristiwa seperti Sri, apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan setegar Sri? Rata-rata, Atau
mau jadi apa? Itu pertanyaan penting loh, sederhana sebenarnya. Ya kalau misalnya, wah saya kan lulus kuliah, saya kan anak anu, saya kan itu bukan jawaban, itu alibi. Jika Anda berada pada posisi persis seperti Sri, apa yang hendak Anda lakukan? Jika kemudian apa yang dilakukan oleh Sri itu kita kecam, kenapa dia tidak mendekatkan diri kepada Tuhan, kenapa dia tidak gitu loh, dan seterusnya gitu lah. Lagi pula ini bukan film dakwah kan. Ini cerminan kehidupan. Kita tidak bisa satu frame gitu loh. Di luar sana banyak peristiwa, banyak kehidupan yang kita tidak tahu gitu loh. Dan kita terkaget-kaget gitu loh, menyaksikannya. Kok ada yang seperti ini, kok ada yang seperti itu gitu loh. Maka tidak layak kita menghakimi apa yang berlangsung dalam film itu sebagai bagian dari misalnya kampanye anti moral gitu kan. Wah, iya mana ada gitu loh. Artinya sosiologis masyarakat di suatu tempat itu sangat spesifik, sangat unik gitu loh. Mereka yang di jauh dari itu tidak bisa juga gitu loh menyamakan dirinya, menyamakan dengan situasi yang sangat berbeda itu. Kita tidak menjadi seragam. Jangan pernah menghakimi metode survivalitas seseorang, apalagi jika di kemudian hari diam-diam kau mengamini dan menirunya tanpa rasa malu. Itu nasihat imajiner Syekh Siti Jenar. Jika milenial yang mengalami atau orang yang pendek pikir, itu saya yakin gak jauh-jauh dari menggugurkan kandungan, ya kan? Gak jauh-jauh itu. Kalau enggak, ketika anaknya lahir buang di tong sampah, dan itu nanti akan jadi berita baru lagi, terus aja begitu. Atau begini, ada yang kalau bahasa milenial sekarang itu ngapain digugurkan, ngapain dibuang. Orang lain juga yang banyak yang pengen punya anak nggak bisa. Ini ada rezeki kok, ditolak. Ditampik, ditolak. Bahasanya sekarang begitu. Kalau menurut saya sih apapun pilihannya dia, termasuk mengaborsikan, pengen udahlah aborsi saja, karena yang ditakutkan dia bakalan terus stres gitu sepanjang hidupnya, dan dia nggak sembuh dari trauma itu. Ya kita ya kita juga harus menghargai keputusan dia gitu. Termasuk ya Sri yang ingin membesarkan Banyu, membesarkan anaknya, ya kita juga harus menghargai keputusannya dia itu. Jadi nggak ada yang disalahkan di sini, nggak ada yang berhak dicemooh gitu. Justru sampai 10 tahun usia Banyu, Sri bertahan. Luar biasa. Gila. Kalau asli ya. Yo, menurut saya gila. Dan itu ada. Saya pikir ada. Ya tidak seperti mahasiswa sekarang lah yang skripsinya ditolak oleh dosen malah bunuh diri gitu kan. Baru skripsi ditolak sudah bunuh diri gitu kan. Kayak ini dia kakak tingkat saya yang semesternya 20 itu. Semester 20 loh, Di. Luar biasa. Dia bolak-balik. Wow. Di rumah nggak dibatasin ya? Ada sih tapi boleh lebih gitu. Itu jadi bolak-balik dia ngajukan skripsi ditolak terus sama dosennya. Pada suatu hari dengan santainya dia datang ke meja dosen. Bruk, Bapak itu mau nyapa, kok saya nggak dilulus-luluskan? Apa yang ditaruh di mejanya? Celurit.
Celurit. Coba. Istimewa. Itu orang Madura itu. Iya, buat apa bunuh diri kan dia? Itu. Wah, kacau hari ini gitu. Ringkih banget ya hari ini. Oke, kita berterima kasih banyak ya terhadap film ini telah memberikan atau mungkin reminding ya terhadap memori kita di masa lalu yang berkaitan dengan beberapa nilai yang selama ini mungkin sudah agak kita lupakan. Tuh, semoga Richard Suwae dengan tim bisa selalu membuat karya-karya yang menarik gitu. Meskipun ini saya salut, yang lainnya adalah orang Papua bisa memahami sosiologi Jogja gitu lah. Meskipun secara keseluruhan mungkin ini value-nya value umum gitu. Nilainya nilai umum gitu. Tapi ada beberapa hal yang keberaniannya untuk mengambil setting, mengambil orang-orangnya, mengambil cara berpikirnya gitu. Sosiologi masyarakat Jogja itu yang menurut saya cukup berani tuh. Oke, salut buat Richard Suwae, jangan pernah berhenti. Dan kita sudahi ya, kita akan bahas di obrolan ringan tema-tema yang lain, bisa film, bisa buku, bisa apapun gitu, yang berkaitan dengan sastra, seni dan budaya. Terima kasih. Kami dari Ngopi Rabu Malam Lingkar Jenar Cirebon menyampaikan salut kepada Richard Suwae dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.